Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji Sang Pencipta Allah. Sebagai seorang muslim kita sangat yakin kalau satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik sesuatu itu terjangkau oleh mata kita atau tidak, itulah hakikat daripada kalimat la ilaha illallah. Allah zat yang maha kuat, maha adil, raja yang sebenarnya, dan kita sedang berada di kerajaannya, dan semua hukum berlaku sesuai dengan hukumnya. Yang boleh halal yang ia halalkan, dan yang ia larang haramkan, maka itulah yang haram. Siapa yang patuh akan mendapatkan semua fasilitas yang telah dijanjikan, dan Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan siapa yang durhaka, membangkang, kufur, maka akan kena hukumannya. Dan itu janji yang benar pula, dan Allah tidak akan pernah memungkiri janjinya. Saudaraku seiman, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuat ini telah memudahkan untuk kita agar bisa berhubungan langsung dengannya dengan kalimat yang mudah sekali diucapkan, penuh dengan berkah, yaitu kalimat alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat ini, sehingga segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini pasti dipenuhi olehnya. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia terbaik, penutup para nabi dan rasul, tidak lagi utusan setelahnya, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya dan ilmunya langsung oleh Sang Pencipta Allah. Sebaik-baik suri tauladan, orang yang telah sukses menjadi suami terbaik, ayah terbaik, anak terbaik, sahabat terbaik, saudagar dan seorang pakar ekonom terbaik, bahkan pakar politikus yang terbaik, yang telah berhasil mendirikan dalam 10 masa kejayaan atau pemerintahan di Madinah, negara Islam berasaskan Al-Quran dan Sunnah. Manusia terbaik ini telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Dan satu kali salam hormat ini dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat. Dan rahmat Allah luas sekali. Masuk di dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka setelah memuji Allah, alhamdulillah, jadilah sosok muslim yang selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempatan, kenikmatan, keimanan, kesehatan yang telah diberikan sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di salah satu rumahnya ini. Yang kedua, saya menjalankan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, "Man la yashkurun nas la yashkurullah." Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia maka belum berterima kasih pada Allah. Maka saya mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada seluruh jajaran pemerintah Kota Parepare, baik itu dari jajaran wali kota dan wakilnya, serta seluruh stafnya, serta Polres dan seluruh stafnya, dan siapapun yang terlibat dari jajaran pemerintahan. Juga saya menyebutkan jazakumullah khairan kepada seluruh pengurus masjid tanpa terkecuali. Kami tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Dan yang paling luar biasa adalah jemaah kaum muslimin Kota Parepare yang kita harapkan pada pagi ini Allah ikhlaskan niat kita. Jazakumullah khairan. Semoga ini bisa menambah di timbangan amal kita hari kiamat. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan ini untuk menjadi tambahan bekal kita selama hidup di muka bumi ini. Judul kita bergegaslah bertaubat sebelum terlambat. Saudaraku seiman, sudah menjadi satu sistem dan kita bisa lihat di depan mata kita. Siapapun orang yang patuh
baik itu di instansi, di kantor, di tempat kita bekerja, atau dalam rumah tangga, atau mungkin dalam persahabatan. Kalau ada orang yang baik, santun, ramah, patuh pada hal-hal yang sudah disepakati, maka kita sangat yakin orang ini akan disukai dan juga dia akan mendapatkan apa yang telah disepakati. Misalnya gaji, bonus, teman yang setia dengan dia, pasangan yang setia, segala macam akan didapatkan. Dan sudah menjadi sunnatullah juga, fitrah, sesuatu yang bisa kita saksikan depan mata. Kalau ada orang yang kasar, jelek akhlaknya, buruk muamalahnya, dan juga suka melanggar apapun yang sudah dilarang, baik di instansi atau di kantor atau di mana saja tadi yang sudah kita sebutkan, maka akan dibenci oleh orang-orang. Bahkan dia akan mendapatkan hukuman yang telah diancamkan. Ini miniatur kehidupan kita, yang sebenarnya ada peraturan yang jauh lebih besar daripada peraturan-peraturan kantor, persahabatan atau rumah tangga, yaitu peraturan Sang Pencipta Allah. Siapapun di muka bumi ini yang patuh, yang tenang, yang selalu mengikuti peraturan-peraturan, halal dia nikmati, perintah dia jalankan, yang haram dia jauhi, maka dia akan menjadi manusia paling bahagia di muka bumi ini. Saudaraku seiman, pelanggaran yang dilakukan kepada Sang Pencipta Allah, atau biasa yang kita namakan dengan maksiat atau dosa, ini buruk sekali efeknya. Bumi ini bisa luas, rumah kita bisa luas, mewah, kendaraan kita mewah, jabatan kita tinggi. Tapi demi Allah, kalau seandainya kita bermaksiat kepada Allah, maka seakan-akan semuanya sempit. Dada kita sempit, pikiran kita sempit, hidup kita sumpek, jauh dari orang-orang. Makanan jadi tidak enak. Apa saja yang kita dengarkan seakan-akan semua tertuju kepada kita. Kalau orang pernah mencuri uang misalnya dengan jumlah tertentu, kalau dia mendengar ada seseorang menyebutkan jumlah uang itu, maka dia ketakutan sendiri. Misal dia pernah membuat cek palsu 100 juta, atau dia pernah mengambil uang 1 juta, atau 5 juta, atau 10 juta. Kapan dia dengarkan kalimat itu, seakan-akan dia sedang tertuduh. Padahal sebenarnya mungkin orang lain sedang berbicara masalah lain, bukan masalah dia. Tetapi sebaliknya, orang yang beriman, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dadanya akan lapang. Walaupun rumahnya sempit, kendaraannya sederhana, bahkan mungkin tidak punya kendaraan. Mungkin pakaiannya biasa, nggak punya jabatan, mungkin hidupnya miskin. Tapi dia temukan sangat luas bumi ini. Dia bisa bernafas dengan lega, karena tidak punya permasalahan. Itulah fitrah teman-teman sekalian. Dosa dan maksiat akan mendatangkan titik hitam dalam hati, dan hati adalah mahkota manusia. Kata Nabi SAW, di dalam jasad manusia ada segumpal darah. Kalau dia baik, baik semuanya. Semuanya dia merasa nyaman. Pergaulannya, pendapatannya, segala macam hal. Pandangan matanya, pendengaran telinganya, jamahan tangannya, langkah kakinya, semuanya nyaman. Dan kapan dia rusak, maka rusaklah semuanya. Dan itu adalah hati manusia. Kata Nabi SAW, kalau seseorang hamba melakukan ketaatan kepada Allah, sholat misalnya, zikir, membaca Al-Quran, bakti dengan orang tua, bersedekah, membaca Al-Quran, apa saja perintah yang sudah kita ketahui sama-sama, yang Islam, agama yang mulai ini ajarkan. Kapan kita kerjakan itu? Kata Nabi SAW, satu perbuatan amal soleh ini, Allah akan titikkan dalam hatinya sebuah tetesan cahaya, atau satu titik cahaya. Kalau dia ulangi lagi amal soleh tersebut, dia rutinkan, maka akan dititikkan lagi titik putih. Terus saja titik cahaya itu dia isi dalam hatinya sampai hatinya menjadi terang benderang, bahkan dia bisa menerangi orang lain. Sebaliknya, dan ini saksi bahasan kita, kalau seorang hamba melakukan maksiat kecil ataupun besar,
maka Allah titikkan dalam hatinya titik warna hitam. Kalau dia mengulangi lagi, titik hitam lagi. Kalau dia mengulangi lagi, titik hitam lagi. Sampai hatinya menjadi hitam kelam. Dan bahkan bisa lebih keras daripada batu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Baqarah. Au asyaddu qaswah. Atau lebih keras daripada batu itu. Dan pada saat itu, semua jenis peringatan tidak akan berpengaruh pada dia. Mau orang meninggal di sebelahnya, mau orang terjadi longsor, banjir, terjadi bencana alam, tidak ada sesuatu menyentuh hatinya. Tidak membuat dia ketakutan dalam masalah-masalah tersebut. Dan pada saat itu tidak akan ada manfaat lagi hidupnya. Tidak lain dia seperti hewan yang tidak akan pernah lagi peduli dengan keadaan di sekitarnya. Saudaraku seiman, Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya berbeda dengan manusia tentunya. Kita kalau punya pegawai di kantor melakukan satu kesalahan besar, mungkin ada yang memaafkan, ada yang tidak. Umumnya orang tidak memaafkan, pernah mencuri dan segala macam. Tapi Allah berbeda. Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya, walaupun hamba tersebut melakukan dosa sekian banyak, dia akan maafkan. Allah subhanahu wa ta'ala bahkan gembira dengan taubat hambanya. Allah hanya ingin kita kembali ke jalannya, berada di atas jalan yang benar, makan, minum, pergaulan, pendapatan, pakaian yang halal, dan jangan lakukan yang haram. 5 huruf ini sama, 5 huruf tapi beda secara makna dan aplikasi di lapangan, halal dan haram. Dan sudah sering saya sampaikan dalam banyak pengajian-pengajian saya, kalau yang haram itu jauh lebih sedikit dari yang halal. Halal itu jauh lebih banyak. Jadi tidak ada alasan kita untuk terjerumus pada perbuatan yang haram ini. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan-peringatan dengan rasa takut pada saat ingin melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dada yang sempit, takut ketahuan orang. Akhirnya juga dipermalukan kalau tetap dia lakukan. Agar manusia tersebut berhenti. Bahkan ulama mengatakan kalau ada pencuri yang mencuri kemudian ditangkap dan digebukin, dipukul oleh orang-orang, itu bentuk kasih sayang Allah. Karena dasarnya orang ini sebelum digebukin oleh masyarakat, dia tadinya sudah diberikan peringatan-peringatan oleh Allah. Pencurian dia yang pertama mungkin muncul rasa takut, tapi tetap saja dia jalan. Kemudian pencurian yang kedua, Allah buat dia dilihat oleh orang lain supaya dia malu. Tetap dia lakukan. Allah buat dia kepergok sekali tapi masih bisa lepas. Tapi tetap mencuri, maka Allah sekalian buat orang-orang memukulinya. Ini peringatan-peringatan dari Allah supaya seseorang itu berhenti dari kesalahannya. Nanti kita akan lengkapkan insya Allah ceramah ini dengan kisah-kisah yang unik dari bagaimana para salafus salih taubat dari dosa-dosa mereka. Padahal sebenarnya mereka orang-orang yang jahat. Dan rahmat Allah luas, sangat luas. Sampai sebesar apapun dosa yang pernah dilakukan, tetap saja diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling baik dalam memulai sebuah penyampaian adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kita renungi sama-sama bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kemaha luasan rahmatnya bila hamba itu bertaubat dan meminta maaf kepadanya dari kesalahan-kesalahan. Pertama dalam surah An-Nisa ayat 110, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, makna menganiaya diri adalah dia menjerumuskan dirinya pada siksa yang Allah sudah siapkan. Kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam surah An-Nisa juga di ayat 17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib. ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan
lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang taubatnya diterima Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kata ulama tafsir, dimaksud dengan orang yang melakukan kejahatan dengan kejahilan adalah orang yang pada saat sedang melakukan, ada dua maknanya, bisa bermakna memang dia tidak tahu hukumnya lalu dia lakukan maka Allah terima taubatnya, atau orang yang tahu lalu dia lalai pada saat itu, intinya dia langsung segera bertaubat dan kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Juga dalam surah Al-Imran ayat 135 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, yang dimaksud dengan keji adalah semua maksiat yang Allah larang, atau menganiaya diri mereka sendiri, maksudnya sengaja mereka jerumuskan pada perbuatan-perbuatan dosa. Niscaya mereka ingat Allah, atau pada saat itu mereka ingat Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, maka siapa yang dapat mengampuni selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedangkan mereka mengetahui. Makna ayat ini Al-Imran dan dua ayat sebelumnya surah An-Nisa ayat 110 dan ayat 17 tadi, kata para ulama adalah Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada seluruh hambanya tentang luasnya rahmatnya, bagaimana dia bisa mengampuni dosa-dosa hambanya walaupun sangat banyak. Yang dia inginkan Allah adalah hamba tersebut menyadari ini sebuah kesalahan, lalu kemudian segera dia tinggalkan, lalu kemudian dia berjalan di jalan yang lurus. Karena tentu bertobat dan beristighfar teman-teman sekalian dari perbuatan dosa ini tidak cukup dengan hanya sekedar taubat saja, tetapi dia bagaimana menyibukkan diri setelah itu dengan amal-amal saleh. Kapan seseorang itu cuma bilang saya menyesal buat itu, lalu kemudian dia mengatakan astagfirullah, hanya sebatas itu, dan dia tidak menyibukkan diri dengan majelis ilmu, tidak menyibukkan diri dengan amal-amal soleh, maka dipastikan dia akan mengulangi dosa itu lagi. Jangankan orang-orang yang tidak menyibukkan diri dengan amal soleh, orang yang menyibukkan diri dengan amal soleh saja tetap dijadikan target oleh syaitan supaya dia terjerumus lagi dalam kemaksiatan. Saudaraku seiman, mudah-mudahan di sini tidak ada. Tapi kalau seandainya masih ada orang yang selalu berpikir dari dosa ke dosa, begitu bangun pagi hari, dia berpikir untuk program apa lagi nih, menipu siapa lagi, dosa siapa lagi, siapa yang dijadikan target untuk jadi korbannya dari lawan jenisnya, dan sekian banyak hal yang dia lakukan, maka ingatlah, terlalu banyak orang sebelum kita, terlalu banyak orang sebelum kita yang jauh lebih tampan, lebih cantik, lebih kaya, lebih pintar, lebih sempurna secara fisik, lebih terhormat secara jalur keturunan, lebih tinggi jabatannya. Tapi sekarang mereka sudah ada di bawah tanah. Mereka sudah berada di bawah tanah, di bawah batu nisan. Kalau hari ini kita mensolati jenazah, hari ini kita memikul geranda jenazah ke kuburan, hari ini kita mendengar tetangga kita si fulan mati, tetangga kita si fulan mati, atau kenalan kita yang kadang-kadang cuma menjadi sebuah kisah. Kemarin masih makan dengan saya, kemarin duduk sama saya, kemarin sama-sama di kantor, kemarin sama-sama ini, oh itu teman SD saya dulu, teman SMP saya, teman SMA saya, oh dulu orang itu suka dengan saya, dan sekian banyak cerita yang disampaikan oleh manusia tidak akan bermanfaat sama sekali. Karena kalau seseorang sudah meninggal dunia, maka hanya tinggal kenangan saja. Semua apa yang kita miliki teman-teman, dari baju, rumah, mobil, jabatan, orang hanya mengenangnya di hari-hari pertama kita meninggal. Oh itu bajunya dia, oh itu rumahnya dia, oh itu mobilnya dia, oh dulu dia menjabat begini dan begitu. Selesai. Habis itu apa? Tidak ada sesuatu yang bisa diandalkan.
Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Luqman ayat 34 bagi orang-orang yang lalai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun, kata Allah, yang mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dia cuma bisa buat program, tapi dia nggak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Maka Nabi SAW bersabda, kalau Allah ingin membinasakan atau mematikan seorang hamba di sebuah wilayah, maka Allah akan membuat dia punya hajat di lokasi itu. Kemudian dia pun direnggut nyawanya di sana. Seringlah teman-teman jalan di sekitar kuburan. Lihat kuburan tersebut. Bukan cuma sekedar tanah dan batu nisan, tapi di dalam kuburan itu manusia seperti kita dulunya. Punya angan-angan, punya program hidup, punya pasangan hidup, punya anak-anak, punya suka duka dalam kehidupan mereka. Tapi mereka sudah masuk ke dalam kuburan dan tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Andai saja orang-orang yang di kuburan itu bisa berbicara, bangun, kemudian menyampaikan kepada kita tentang kisah mereka, sungguh tentu teman-teman sekalian kita akan ngeri mendengar itu. Karena Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya orang itu fasik atau kafir pada saat masuk ke kuburan, maka Allah akan mengutus kepadanya malaikat yang membawa sebuah besi, yang besi itu dipukulkan kepadanya. Andai saja seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalikkan, mereka tidak akan mampu. Dan orang tersebut, si mayit, akan teriak. Semuanya makhluknya Allah mendengarkan kecuali jin dan manusia. Dan andai saja mereka mendengarkan itu, teriakannya orang ini, maka pastilah mereka akan meninggal seketika. Fenomena alam yang sering terjadi. Bukankah beberapa waktu lalu kita di Sulawesi Selatan diuji oleh Allah SWT dengan banjir, ada gempa, ada longsor. Saya mau tanya teman-teman sekalian, apakah orang-orang yang jadi korban itu tahu kalau dia akan kena hari itu masalah itu? Bukankah banyak orang yang keluar dari rumahnya dengan angan-angannya, dengan programnya, dengan baju jabatannya, dengan segala macam hal yang dia ingin lakukan pada hari itu. Kemudian tiba-tiba saya terjadi tsunami. Saya cuplikan waktu terjadi tsunami di Palu beberapa waktu yang lalu. Berapa banyak mobil di pinggir jalan yang tidak tahu masalah itu. Bahkan berapa banyak orang yang dulu di pinggir pantai lagi makan. Sampai orang-orang dari jauh berteriak, tsunami, tsunami. Tapi mereka tidak bergerak. Subhanallah, tidak tahu. Memang ajalnya sudah saatnya datang. Kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, bagaimana keadaan kita. Maka seseorang harus sadar dengan masalah ini. Fenomena alam terlalu banyak. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita jalan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin. Jalanlah kalian di muka bumi, lalu belajarlah, ambillah pelajaran dari kejadian-kejadian orang-orang yang mujrim, melakukan kejahatan-kejahatan. Saya kemarin sempat umroh plus Mesir. Dengan jemaah saya berangkat ke Kairo. Begitu masuk di museum Fir'aun, subhanallah, ada beberapa jenazah diletakkan bersama Fir'aun yang ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala di zaman Musa alaihissalam. Muminya masih ada. Pada saat masuk ke sana, ukuran badan mungkin sekitar 175 cm, tidak tinggi sekali. Sudah badannya, ya, daging atau ototnya mengerut tapi masih utuh, ya. Kemudian ada satu jemaah sempat tanya kepada saya, Ustaz, ini Fir'aun itu? Saya bilang, iya, inilah orangnya yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Allah kekalkan sebagai pelajaran bagi manusia. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami selamatkan jasadmu hai Fir'aun, agar kau menjadi tanda-tanda kebesaran kami bagi semua manusia. Sampai hari ini lebih dari 3000 tahun kita masih bisa melihat
apa yang Al-Quran ceritakan tentang mumi seseorang yang mengaku Tuhan pada saat itu. Dan Allah binasakan. Dan sampai hari ini, baru beberapa tahun yang lalu, masih ditemukan beberapa peninggalan-peninggalan di Laut Merah dari kereta dia dengan pasukannya, pakaian-pakaian, tengkorak-tengkorak, sekian banyak hal. Allah menyuruh kita melihat kejadian itu. Yang ditinggal oleh orang yang dibinasakan Allah subhanahu wa ta'ala kena durhaka pada risalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Namrud di Irak, di Babilonia. Teman-teman tinggal ketik di Google peninggalan kerajaan Namrud. Keluar foto-foto istanahnya, patung-patungnya, singgasananya, segala macam hal. Orang cuma bisa mengenang, oh dulu ada pernah kerajaan di sini. Oh dulu begini dan begitu. Segala macam hal. Kemudian juga di Madain Saleh di Saudi, 4 jam dari kota Madinah kurang lebih, ada kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh. Bagaimana Allah menceritakan mereka dulu menjebol dinding-dinding, kemudian mereka jadikan sebagai rumah mereka, mereka jadikan sebagai pekuburan mereka. Dulu sebuah peradaban yang besar, tapi karena mereka durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah binasakan. Dan sekian banyak teman-teman sekalian. Dan sekarang di handphone kita ini, kita biar tidak ke lokasi sana, tinggal ketik saja Fir'aun, kelihatan muminya, piramidanya, segala macam hal. Namrud, ya kaum Thamud, ya, banyak sekali dalam Al-Quran yang digambarkan dan ada sekarang, bisa dilihat foto-fotonya. Itu semua menjadi pelajaran buat kita, bahwa orang yang durhaka kepada Allah, akibatnya akan sama. Kalau teman-teman di kantor, kita mengikuti orang-orang yang berprestasi, misal orang itu dari awal masuk staf biasa, kemudian sampai mengikuti langkah-langkah positif di kantor, prestasi-prestasi sampai dia menjadi orang yang tinggi jabatannya. Lalu kemudian kita masuk kantor tersebut, kita ikuti langkah dia. Maka buah tidak akan jauh dari pohonnya. Kita ikuti orang-orang yang berprestasi, kita akan sama dengan mereka. Kita ikuti orang-orang yang malas, pencuri, penipu di kantor, malas masuk, tidak mau kerja segala macam, pengangguran, kita akan sama dengan mereka. Tidak akan pernah ada pilihan yang lain. Maka sudah begitu sunnatullah, orang yang mengikuti kedurhakaan orang-orang yang durhaka pada Allah, nasibnya akan sama dengan Fir'aun, sama dengan Namrud, sama dengan yang lainnya. Kalau teman-teman ketik di YouTube, ya, akibat durhaka kepada Allah atau hukuman Allah datang, berapa banyak orang, saya pernah lihat ada orang lagi jalan, tertangkap dengan kamera CCTV, lagi disambar dengan petir. Berapa banyak orang lagi ngobrol sama temannya, tiba-tiba mati, jatuh. Berapa banyak orang yang begini dan begitu. Sekian banyak cuplikan yang luar biasa. Itu sudah kita cukup ambil pelajaran sebenarnya. Dan sebaliknya, berapa banyak orang yang patuh. Bukankah Ibrahim alaihissalam Allah selamatkan dan Allah kekalkan dalam surah Ibrahim? Bukankah Musa alaihissalam Allah selamatkan dan Allah kekalkan kisahnya dalam banyak ayat Al-Quran? Disebutkan dalam surah-surah Al-Quran, dalam surah Taha, dalam surah Al-Qasas, dan sekian banyak contoh-contoh. Maka siapa yang mengikuti orang yang patuh, dia akan sama akibatnya. Siapa yang mengikuti orang durhaka akan sama akibatnya. Jangan terus-menerus lalai, teman-teman sekalian. Terlalu banyak fenomena-fenomena alam yang sudah membuktikan kita ini sebenarnya sangat lemah dan berbahaya kalau kita melanggar apa yang telah diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajak juga Nabi Muhammad alaihissalam, nabinya disuruh untuk beristighfar. Pada Nabi Muhammad SAW diampuni dosanya yang telah lalu. Kalau Nabi Muhammad SAW saya disuruh bertaubat, beristighfar, apalagi kita. Allah sebutkan dalam surah Muhammad, surah nomor 47 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wastaghfir li dzambik. Beristighfarlah untuk dosa-dosamu hai Muhammad. Juga dalam surah An-Nisa ayat 106 Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima. Mohon ampunlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala
mau kita semua kembali ke jalannya. Dan bagi orang yang hadir di sini, kalaupun ada, kalau tidak ada, alhamdulillah. Orang yang sudah terlalu banyak dosanya, mungkin dia pikir dirinya tidak akan dimaafkan oleh Allah. Sekian banyak membunuh, mencuri, zina, riba, apa saja. Ini ayat yang akan saya bacakan, surah Az-Zumar ini. Kata para ulama, ayat yang sangat luar biasa maknanya kalau direnungi. Bagaimana rahmatnya Allah luas. Dalam surah Az-Zumar ayat 53 sampai 59. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. An taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Terjemahannya, Allah katakanlah hai Muhammad, firman Allah ini kekal akan dibaca oleh orang yang beriman sampai hari kiamat. Hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Kata ulama hadis, tidak pernah sholat sama sekali. Kata ulama tafsir, bisa orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, dosanya banyak. Allah bilang, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Bukan orang yang melakukan dosa saja, tapi sudah melampaui batas, terlalu banyak dosanya. Semua orang menilai dia buruk. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Rabbmu. Sekarang kembalilah kepada kebenaran, kepada ibadah. Sisa umurmu isi dengan amal saleh. Dan berserah dirilah kepadanya sebelum azab datang kepadamu, kemudian kau tidak dapat ditolong lagi. Kalau peringatan demi peringatan datang selalu kepada kita, tapi kita cuek saja, enggak peduli dengan peringatan-peringatan tersebut, maka akan datang azabnya Allah. Dan pada saat itu penyesalan tidak akan berguna. Dan ikutilah kata Allah, sebaik-baik sesuatu yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba sedangkan kamu tidak menyadarinya. Artinya sekarang mumpung baru peringatan lisan di pengajian begini sampai kepada kita dari teman-teman, dari kerabat, dari pasangan hidup, mungkin dari anak-anak, mungkin dari orang tua, penyampaian sampai kepada kita. Maka ambillah itu sebelum datang azab, kata Allah. Semua itu supaya jangan nanti seseorang di antara kalian berkata pada saat menjelang ajal datang, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, sedangkan aku termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah. Kata ulama tafsir waktu di dunia disampaikan oleh temannya, tobat loh, itu dosa, jangan loh, itu bahaya, itu begini, nanti kamu ketahuan. Peringatan Allah datang dalam lisan teman-temannya, ya. Tetap saja dia tidak mau. Maka dia akan menyesal sambil mengatakan, aku dulu mengolok-olok agama Allah. Atau jangan sampai seseorang di antara kalian berkata, kalau sekiranya Allah memberikan petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Atau jangan ada yang berkata ketika dia melihat siksa nanti di akhirat, di kuburan ataupun di neraka, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Bukan demikian. Sebenarnya kata Allah, telah datang keterangan-keteranganku kepadamu lalu kamu mendustakannya dan kamu menyombongkan diri dan kamu termasuk orang-orang kafir.
Artinya ayat ini, ayat-ayat yang mulia ini teman-teman sekalian memberikan gambaran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, hai manusia, kembalilah ke jalanku. Orang menjadi orang beriman itu, orang saleh dan saleha, hidupnya enak. Makan, minum, menikah, ada biologisnya, bekerja, hidupnya tenang. Orang semua suka dengan orang-orang yang baik, ramah, santun, dermawan, orang yang bakti. Sebaliknya, orang yang kafir, orang yang selalu berbuat kesalahan-kesalahan, makanya dibenci oleh orang. Tidak ada enaknya melakukan perbuatan dosa itu. Karena akan menyempitkan dada, membuat Allah marah, Allah datangkan hukuman, dan manusia juga tidak suka. Sudah fitrah itu. Kalau ada orang jujur, amanah, tanggung jawab, dermawan, orang Allah suka dia, Allah berikan pahala besar, Allah buat suka manusia, manusia juga suka sama dia. Oh si fulan, oh Pak Haji itu, Ibu Haji itu, oh si fulan itu, si fulana ini, orang akan mengatakan, oh itu orangnya baik tuh, orangnya santun. Maka itu sudah cukup jadi penilaian. Begitu juga sebaliknya, kalau orang melakukan maksiatan, Allah benci, Allah siapkan hukuman yang berat, dadanya jadi sempit, dan juga Allah buat manusia tidak suka. Oh si fulan itu, oh Pak Haji itu, Ibu Haji itu, akhlaknya buruk, orangnya begini dan begitu. Sampai pernah ada sahabat datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, ada seorang wanita di Madinah, terkenal sekali kesolehannya. Luar biasa, tidak pernah ketinggalan sholat malam, tidak pernah ketinggalan puasa di siang hari. Tapi lisannya jahat sama tetangganya. Selalu mencaci maki orang, menggibah. Maka kata Nabi SAW, la khaira fiha hiya finnar. Enggak ada kebaikannya orang itu, dia pasti masuk neraka. Lalu ada satu orang, kata para sahabat, ya Rasulullah, ada satu lagi wanita, ya, sholatnya wajib dan sedikit sholat sunnah. Tidak terlalu banyak amal solehnya, tapi baik sekali dengan orang-orang. Kata Nabi SAW, dia termasuk ahli surga. Dia termasuk ahli surga. Tolok ukur kebaikan adalah bagaimana Allah menganggap atau menilai itu baik, teman-teman sekalian. Juga dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita agar taubat nasuha. Saya perlu jelaskan dulu, istighfar artinya meminta maaf. Ya. Seperti kita kalau melakukan satu kesalahan pada orang, kita bilang maafin saya, itu istighfar. Berarti kita minta maaf sama Allah. Kalau kita bilang astagfirullah, berarti ya Allah maafkan saya. Kemudian taubat, karena ini dua bersambung ini. Astagfirullah wa atubu ilaih. Taubat artinya berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi. Seperti kita kalau di kantor melanggar, kita mengatakan maafin saya Pak, misalnya. Tidak cukup itu. Buat sebuah pernyataan, saya tidak akan mengulanginya. Nah pernyataannya ini namanya taubat dalam agama kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita dua hal ini. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ucapkan permintaan maaf dan bertekadlah sama Allah tidak akan mengulanginya. Allah mengatakan dalam surat Harim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuhan asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah subhanahu wa ta'ala bukan cuma sekedar menyuruh kita taubat, tapi Allah gembira dengan taubat hambanya. Kalau ada orang di antara kita minta maaf, ya Allah maafin saya taubat, janji tidak akan ulangi ya Allah, antara kita sama Tuhan kita Allah, maka Allah gembira sekali dengan itu. Disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim nomor 2747, kata Nabi SAW, billahi asyaddu faraha bitaubati abdi. Allah itu sangat gembira dengan taubat hambanya.
hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi fulat atau falatin. Allah sangat gembira dengan taubat hambanya pada saat hamba itu taubat kepada Allah, memohon maaf dan bertekad tidak akan mengulangi. Lebih gembira lagi daripada seseorang di antara kalian yang pergi ke tengah padang pasir, tidak bertuan, dia membawa seluruh bekalnya di atas untanya. Famfalatat minhu wa 'alaiha ta'amu wa syarabuh. Dan unta itu lepas, pergi meninggalkan dia. Dan di atas itu ada semua bekalnya, makanannya, minumannya. Fa'aisa minha fa'ata syajaratu fattaja'. Lalu kemudian dia cari sampai dia sudah putus asa. Di padang pasir, nggak ada kehidupan, nggak ada orang, hilang sudah untanya. Maka dia kehausan, dia kelaparan. Maka dia pun akhirnya kena putus asa, dia datang ke bawah sebuah pohon, kemudian dia tidur. Fattaja'a fi dhilliha, lalu dia tidur di bawah naungan pohon itu. Qad aisa min rahilatihi fabaina huwa kadzalik, karena dia sudah putus asa, dia pikir tidak mungkin lagi dapat. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan dia pun kemudian berkata, mudah-mudahan saya pada saat tidur di bawah pohon ini saya mati, ya, saya bangun tidak bangun lagi, sudah meninggal, karena tidak ada bekal, nggak ada manusia, kehidupan sangat menyeramkan, tinggal di padang pasir sendirian. Maka pada saat dia lagi tidur, kemudian dia terbangun, idh huwa biha qa'imatan 'indahu, maka tiba-tiba unta itu sudah di hadapan matanya. Fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farah, Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk, akhta'a min shiddatil farah. Kemudian dia pun memegang segera tali kekangan unta itu, lalu dia mengatakan, ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu, karena gembiranya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita kembali ke jalannya. Di dunia kita diberikan rezeki, diberikan persahabatan yang baik, rumah tangga yang bahagia, anak-anak yang soleh, karena kita juga baik. Di akhirat pada saat meninggal kita juga diberikan yang terbaik. Lalu kenapa seseorang tidak taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Sosok Nabi Muhammad SAW saja, orang yang luar biasa, ya, sangat santun, sangat baik, hubungannya dengan manusia baik, hubungannya dengan Allah baik, tidak pernah balas keburukan orang dengan keburukan, selalu dengan kedewasaan dan memaafkan. Maka beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallahi fa inni atubu fil yawmi ilaihi mi'ata marrah. Taubatlah kalian kepada Allah, mohon maaflah, karena sungguhnya aku taubat sendiri kepada Allah setiap harinya 100 kali. Istighfar dan taubat ini, saudaraku seiman, itu menjadi penyebab datangnya rezekinya Allah, dan kita terjauhi dari segala macam bala, cobaan, ya, rintangan dalam hidup. Perbanyak istighfar maka akan aman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 33, dan ini turun untuk orang-orang Quraisy yang tadinya musyrik kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Hai Muhammad, Allah tidak akan pernah menghukum mereka selama kau berada di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak akan pernah menghukum mereka selama mereka masih beristighfar. Istighfar kata kuncinya. Apa saja teman-teman sekalian yang sedang Anda hadapi, apa saja, lagi sumpah, lagi sedih, urusan belum selesai, jodoh belum datang, pekerjaan belum dapat, apa saja, lisan pertama mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, tapi tulus dari hati. Terus ucapkan kalimat itu. Jangan pernah berhenti sampai kita mendapatkan solusinya. Istighfar penyebab datangnya nikmat itu. Bahkan nikmat yang sudah hilang pun kembali. Ya. Nabi Adam alaihissalam pada saat dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari surga, karena melanggar, dilarang makan satu jenis pohon, tapi beliau makan, digoda oleh iblis. Maka apa yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam dalam Al-Quran? Apakah Nabi Adam mengatakan, ya Allah kembalikan aku ke surgamu? Tidak.
Nabi Adam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Salah nih tadi, saya melanggar nih. Kalau kau tidak ampuni kami, tidak maafkan kami termasuk orang-orang yang rugi. Jadi ternyata permohonan ampun ini ya, akan mengembalikan nikmat yang dasarnya hilang dari kita. Jadi bukan cuma sekedar memaafkan kesalahan, tapi mendatangkan nikmat yang luar biasa kepada kita. Juga disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, kata Nabi SAW, man lazama istighfar, siapa yang rutinkan istighfar, lisannya selalu astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, selalu ucapkan itu, ja'alallahu lahu min kulli dikim makhraja, Allah pasti akan jadikan untuk dia dari setiap kesempitan dada, kesempitan hidup, kesusahan hidup, belum tercapainya angan-angan dan cita-cita, itu jalan keluar. Allah pasti akan kasih. Wa min kulli hammin faraja, dan dari setiap rasa sedih, solusi, kesenangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan pasti Allah akan berikan dia rezeki dari tempat yang ia tidak sangka-sangka. Kata para sahabat dalam hadis riwayat Tirmidzi yang lain, kunna na'uddu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil majlisin wahid 100 marrah, rabbi gfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Kami selalu menghitung di satu majelis Nabi, setiap duduk sama Nabi, baik pengajian atau lagi apa, duduk ngobrol sama para sahabat mengatakan, kami menghitung di satu majelis Nabi SAW, tidak pernah kurang dari 100 kali Nabi mengulangi kalimat ini, Rabbi gfirli wa tub alayya, wahai Tuhanku maafkanlah aku dan terimalah taubatku, sesungguhnya kau maha menerima taubat dan maha pengasih. Sayyidul istighfar, teman-teman sekalian, tuannya istighfar ini jangan ditinggalkan, minimal dibaca sekali pagi dan sekali sore. Kata Nabi SAW, Sayyidul istighfar, tuannya istighfar, ya, maskotnya permohonan ampun kepada Allah. Beliau mengatakan ayyakulul abd, seorang hamba mengucapkan, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah penciptaku, pemberi rezekiku, yang menghidupkan dan mematikanku. Itu makna rabbi. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, bergantung, memohon, takut dan cinta kecuali engkau. Engkaulah yang telah menciptakanku. Wa ana abduka, dan aku adalah benar-benar hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku selalu berada di perjanjian denganmu, maksudnya tunduk kepada Allah. Wa wa'dika, dan yakin dengan janji-janjimu. Mastata'tu, semampuku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari seluruh keburukan yang pernah aku lakukan. Wa abu'u bidzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, ya, maka maafkanlah aku. Saya ulangi tadi, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, ya Allah aku berlindung kepadamu dari semua keburukan yang aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui segala nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa abu'u bidzambi, dan aku juga mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, maafkanlah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Bagi yang belum hafal bisa ketik saja di Google tentang atau tuannya istighfar, ya, maka akan keluar lafaz istighfar ini. Kata Nabi SAW, apa manfaatnya kalau kita baca ini? Man qalaha minan nahari mukinan biha, siapa yang mengucapkan ini di pagi atau siang hari dengan penuh keyakinan, artinya yakin Tuhannya Allah ada dan mendengarkan itu. Famata min yaumihi qabla an yumsi, kemudian dia meninggal dunia sebelum tiba sore hari.
fahuwa min ahlil jannah, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha, dan siapa yang mengucapkannya di malam hari dengan penuh keyakinan tentang makna dan keberadaan Allah dalam doa ini, famata qabla an yusbih, kemudian dia meninggal sebelum tiba pagi hari, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Juga Aisyah berkata radhiyallahu anha di dalam hadis Bukhari Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula qabla mautih, Nabi SAW perbanyak mengucapkan sebelum beliau wafat, subhanallahi wa bihamdih, maha suci Allah dan segala puji baginya, astaghfirullah wa atubu ilaih, aku memohon maaf kepada Allah dan aku bertekad tidak akan mengulanginya. Dalil yang terakhir yang akan kita baca, setelah itu kita akan masuk ke kisah-kisah, adalah hadis yang mulia riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan. Hadis ini hadis qudsi. Nabi SAW bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala Allah ta'ala, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, semenjak atau selama kau memohon kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, aku pasti akan memaafkan semua kesalahanmu, dan aku tidak akan peduli jumlah dosamu. Saya ulangi, wahai anak Adam, andai saja kamu terus memohon kepadaku, memohon ampun, memohon rezeki, maka pasti aku akan berikan dan aku akan maafkan kesalahanmu, dan aku tidak pernah peduli berapa banyak dosamu itu. Ya bena Adam, wahai anak Adam, walau balagat dhunubuka ananas sama, andai saja dosa-dosamu memenuhi langit, dari bumi sampai ke langit, penuh semua dengan dosamu, thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali, kemudian kau beristighfar, meminta maaf kepadaku, aku akan maafkan dan aku tidak peduli berapa banyak dosamu itu. Ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, wahai anak Adam, andai saja engkau kembali kepadaku dengan membawa sepenuh bumi ini dosa semuanya, thumma lakitani la tusyrik bi syai'a, kemudian engkau tidak pernah menyekutukan aku dengan sesuatu, tidak pernah minta-minta pada benda mati dan menyekutukan Allah dengan makhluknya, la ataituka bi qurabiha maghfirah, aku pasti akan memohonkan atau aku akan datangkan pengampunan dosa sebanyak itu ya untukmu. Hadis ini adalah hadis yang sangat mulia, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan orang-orang yang bertaubat kepadanya. Orang yang bertaubat kepadanya dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara Allah menerima taubat-taubatnya. Sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, Allah subhanahu wa ta'ala akan maafkan. Saudaraku seiman, kita coba akan lengkapkan bahasan ini dengan kisah-kisah bagaimana orang salafus salih dulu yang pernah berbuat dosa lalu mereka bertaubat. Ya. Kisah tentu yang sangat luar biasa, di antaranya adalah kisah taubatnya Tha'labah radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia ini adalah anak muda yang masih muda dan keimanan sudah tertanam dalam hatinya. Zaman dulu orang tidak punya kamar mandi dalam rumah, maka orang kalau mau pergi ke WC ataupun mau mandi, maka biasanya orang pergi ke padang pasir. Satu waktu Tha'labah radhiyallahu anhu ini keluar, kemudian dia ke padang pasir, lewat, bukan sengaja, lewat. Rupanya dia melewati sebuah tempat mandi tapi untuk seorang wanita Ansar, wanita dari Madinah, ya. Dan wanita ini terkenal, ya, sangat punya kecantikan dan kulitnya putih bersih. Dan ini bukan terlihat,
telanjang bulat semuanya tidak. Tetapi Tha'labah radhiyallahu anhu lewat. Zaman dulu tempat mandinya laki-laki sama perempuan untuk membedakannya, kalau laki-laki itu dibuat pelapa kurmanya sampai ke daerah kepala sehingga bagian kepala terlihat dan orang tahu di dalam itu adalah orang. Ini di padang pasir. Dibuat kayak WC-WC umum gitu ya, tapi masing-masing punya. Kalau perempuan tertutup semuanya. Tetapi karena terbuat dindingnya dari pelapa kurma, ya, mirip dengan pelapa-pelapa kelapa kita sekarang ya, ada serat-serat, ada lubang celah di antaranya. Maka dia sempat lihat sepintas perempuan tersebut. Dan itu mengganggu hati dia. Begitu melihat langsung terganggu hatinya. Padahal dia tidak niat untuk sengaja mengintip orang mandi. Maka dia merasa tulang-tulangnya gemetar, kesemutan, otot-ototnya merasa kesakitan dan lemas. Lalu kemudian dia segera naik ke atas sebuah bukit yang sangat tinggi di Madinah. 40 hari dia nggak pernah turun. 40 hari. Di atas gunung tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat di sana, dia makan minum di sana, pokoknya tidak mau pulang ke rumahnya. Nabi SAW memiliki tradisi, seringkali beliau kalau habis salat melihat sahabat-sahabatnya. Tapi karena Tha'labah ini bukan orang yang sering ada di depan, maka Nabi SAW tidak melihat dia. Jibril alaihissalam datang setelah 40 hari dari masa perbuatan Tha'labah ini radhiyallahu anhu, mengatakan, hai Muhammad, Allah memerintahkan kau untuk memanggil Tha'labah yang sedang berada di atas gunung karena dia merasa bersalah dengan dosanya. Maka Nabi SAW memutus beberapa sahabat mencari Tha'labah, ditemuilah, lalu dibawa. Begitu masuk ke dalam masjid, dia keringat dingin, wajahnya memerah, kehitam-hitaman, ketakutan sekali. Kata Nabi SAW, ada apa dengan engkau hai Tha'labah? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya telah melakukan maksiat yang besar sekali. Kata Nabi SAW, rahmatnya Allah lebih luas. Ya, kemudian waktu itu diiqamahkan sholat. Maka sholat Nabi SAW bersama para sahabat Tha'labah pun ada. Sementara sholat Nabi SAW membaca ayat tentang neraka. Maka Tha'labah pun pingsan dalam sholatnya. Pingsan. Setelah itu habis sholat para sahabat menyampaikan, Nabi SAW datang membangunkan. Setelah bangun kata Nabi SAW, ada apa dengan kau hai Tha'labah? Ya Rasulullah, saya melakukan dosa yang sangat besar bagi saya. Selama 40 hari saya merasa terus dihantui dengan ketakutan atau diselimuti dengan ketakutan ini. Merasa luar biasa ya. Masalah saya melihat wanita tidak sengaja yang lagi mandi. Maka dia pun berkata, Nabi SAW mengatakan, rahmat Allah luas, mohon ampunlah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, tapi hati saya masih betul-betul terganggu dengan ini. Ya. Maka Nabi SAW setelah mengatakan rahmat Allah luas, pulanglah semua sahabat ke rumah, sampai beritakan Nabi SAW kalau Tha'labah sakit di rumahnya. Maka Nabi SAW datang ke rumahnya, kemudian ingin meletakkan kepala Tha'labah di atas paha Nabi SAW. Tha'labah terus berusaha menjauh, radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, kenapa kau jauhkan kepalamu dariku? Dia mengatakan, ya Rasulullah, kepalaku penuh dengan dosa. Ini bayangkan sosok seorang sahabat yang hanya sekedar melihat tidak sengaja wanita ya, yang sedang mandi, itu pun cuma di celah-celah pelapa-pelapa kurma itu. Maka Nabi SAW mengatakan, rahmat Allah luas. Apa yang kau rasakan hai Tha'labah? Kata Nabi SAW. Kata Tha'labah, ya Rasulullah, semenjak saya lakukan perbuatan tersebut, hatiku rasanya seperti sedang direngut, ya, seperti ditekan dengan sesuatu. Tulang-tulangku dan otot-ototku seperti kesemutan semuanya. Aku merasa ketakutan yang luar biasa. Apa harapanmu? Kata Nabi SAW. Dia bilang, harapanku agar Allah memaafkan semua dosa-dosaku. Ya, bukan cuma itu saja. Aku memaafkan. Mohon supaya Allah maafkan semua kesalahanku. Maka Nabi SAW mendapat wahyu dari Jibril AS. Jibril mengatakan, sampaikan kepada Tha'labah hai Muhammad, kalau Allah sudah memaafkan bukan cuma itu, tapi semua dosanya. Maka Nabi SAW mengatakan, hai Tha'labah, terimalah berita gembira, karena sungguhnya Tuhanmu Allah telah memaafkanmu, dan ini Jibril datang menyampaikan wahyu itu. Maka Tha'labah pun bergembira, senyum, kemudian dia bertakbir lalu meninggal dunia. Maka pada saat dia wafat, teman-teman sekalian radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, saking takutnya dengan Allah sampai mati, meninggal, ajalnya datang.
Waktu itu Nabi SAW mengatakan, urus jenazah segera, kita kuburkan, dimandikan segala macam, disolati, habis sholat, lagi mau diantar ke kuburan, Nabi SAW jalan sambil jingkrak-jingkrak, ya sedikit beliau jinjitkan kakinya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kenapa anda lakukan itu? Kata Nabi SAW, saya merasa malu dengan para malaikat dan saya tidak bisa menghitung jumlah mereka yang sedang datang melayat jenazahnya Tha'labah radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia memberikan pelajaran kepada kita bagaimana mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kisah yang lain dan kisah ini mirip seorang tukang jagal hewan, suka menyembelih hewan. Dengan juga ada pernah kisah seorang ya tukang fitnah. Dua-duanya mirip kisahnya, tapi saya satukan saja. Ini disebutkan oleh para ulama tentang kisah tobatnya orang-orang terdahulu. Dua-duanya ini, tapi di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, pernah melihat seorang wanita dan dia tertarik dengan wanita tersebut. Ya. Hampir setiap hari dia melemparkan godaannya kepada wanita-wanita ini. Selalu melemparkan kata-kata rayuan, tatapan mata, apalah, berikan hadiah segala macam, sampai membuat wanita ini tertarik. Tapi wanita ini orang beriman kepada Allah, tidak mau sama sekali, tidak tergoda. Diajak jalan sama-sama tidak mau, diajak ngobrol tidak mau. Satu waktu dia melihat wanita itu sedang jalan jauh, dan jalan jauh ini pergi ke satu tempat yang kelihatannya tidak banyak orang. Maka kedua laki-laki ini di dua kisah yang berbeda, tempat yang berbeda, tapi kasusnya sama, ya, jalan mengikuti perempuan tersebut. Begitu tiba di tempat yang sangat jauh, dia pun langsung menghadang wanita tersebut, mengatakan, saya jauh-jauh mengikuti kamu karena saya sangat menyukaimu, gitu kan. Maka kenapa kau sia-siakan waktu yang berdua ini? Kenapa nggak bersama-sama sekarang? Enak kalau kita mungkin pacaran sekarang, jauh dari orang. Kalau kau takut selama ini dengan orang, sekarang jauh dari orang. Maka wanita tersebut tiba-tiba mengatakan, kalau kau memang mencintaiku, maka kau harus tahu sebenarnya aku lebih mencintaimu. Aku pun sebenarnya suka dengan kamu. Tetapi rasa takutku kepada Allah mengalahkan itu semua. Aku tidak ingin justru karena cinta ini, kemudian kita terjerumus dalam kemaksiatan dan Allah hukum kita. Maka dengan kalimat itu saja, laki-laki ini tersentuh. Lalu dia mengatakan, Subhanallah, yang telah memberikan peringatan kepadaku melalui lisanmu. Kau takut kepada Allah dan aku tidak takut kepada Allah. Lalu laki-laki tersebut meninggalkan si perempuan tadi, dan semenjak itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau lagi mengenal kecuali yang halal dari mereka. Seorang salafus saleh yang lain yang luar biasa, dia karena takutnya dengan fitnah wanita, maka dia mengatakan, ya Allah, jadikanlah seluruh wanita yang tidak halal bagiku, ya, tidak ada perbedaan, atau hilangkan syahwatku dari seluruh wanita yang tidak halal bagiku. Maka dia mengatakan, demi Allah, Allah kabulkan doa saya, sehingga tidak ada syahwat kecuali pada istri saya saja, pada yang halal. Dan tidak ada bedanya antara wanita yang tidak halal bagiku dengan sebuah tembok. Artinya, betul-betul mereka ingin menjaga diri dari perbuatan yang salah. Dinukil kisah yang lain seorang anak muda. Ini kenapa saya sebutkan banyak kisah anak muda, karena memang anak-anak muda yang banyak terjerumus dalam kemaksiatan, karena mereka punya potensi, energi, ya, banyak sekali kesempatan dan ingin tahu sesuatu itu lebih besar daripada orang yang sudah berumur. Walaupun memang orang berumur pun bisa terjadi, tapi umumnya orang kalau sudah tua khawatir berbuat dosa. Maka ada seorang anak muda selalu berbuat maksiat di zaman Nabi Musa alaihissalam. Sibuk dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Setiap hari diingatkan, Nabi Musa tidak mau tahu. Sampai masyarakat dari Bani Israel pun sudah merasa ini orang tidak ada lagi solusinya nih. Ini sudah tidak ada solusinya orang ini. Maka mereka mengeluh kepada Musa alaihissalam. Allah pun berfirman kepada Musa melalui Jibril alaihissalam, usir anakmu itu dari negerimu. Tidak boleh lagi ada di sana dia. Maka Musa alaihissalam menyampaikan kepada Bani Israel,
kalau Allah sudah menurunkan firman-Nya menyuruh anak muda ini diusir. Maka anak muda pun itu diusir dari kota tempat Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel tinggal. Terus saja dia jalan sampai tiba di sebuah padang pasir yang luas. Kemudian dia merasa dirinya sakit, lemah, terpukul karena jauh dari orang-orang. Maka dia pun lalu berkata, "Ya Allah, jangan Engkau haramkan aku dari rahmat-Mu. Aku tahu aku telah berbuat dosa, tapi rahmat-Mu jauh lebih luas. Aku bertobat dan beristighfar kepadamu dari seluruh dosaku, ya Allah. Maka maafkanlah aku." Terus dia ucapkan permohonan maafnya kepada Allah sampai 3 hari berturut-turut. Setelah itu dia meninggal dunia, si anak muda ini. Setelah dia meninggal dunia sendirian di padang pasir itu dengan kondisi menyesali kesalahannya, maka dia pun Musa pun alaihissalam didatangi oleh Jibril. Jibril mengatakan, "Hai Musa, Tuhanmu Allah memberikan perintah kepadamu agar engkau keluar ke padang pasir ini dan itu disebutkan cirinya. Di sana ada satu wali Allah yang Allah suruh kau mengurus jenazahnya." Maka Musa alaihissalam pun keluar ke padang pasir yang ditunjukkan. Begitu tiba di sana tidak dilihat kecuali anak muda tadi yang memang dianggap orang ini buruk di tengah-tengah Bani Israel. Maka pada saat itu pun Musa alaihissalam mengatakan, Jibril alaihissalam mengatakan kepada Musa, sesungguhnya orang ini telah bertobat selama berapa hari? 3-4 hari meninggalkan negerimu dan Allah terima taubatnya. Maka Musa alaihissalam pun mengurus jenazahnya kemudian menguburkan dia. Begitu luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang masih melakukan kemaksiatan dan berpikir bahwasanya susah untuk bertaubat. Tidak ada yang susah, teman-teman sekalian. Kita akan kisahkan sekarang seorang tokoh tabi'in yang masyhur, Fudail bin Iyad rahimahullah. Orang ini sangat unik ceritanya. Karena dulunya dia adalah perampok jalanan. Saking mahirnya dia mencuri dan merampok sampai dia tidak butuh tim, sendirian. Dikatakan dalam kisah ini, Fudail bin Iyad sendirian, tidak butuh orang-orang lain untuk membantunya. Dan setiap kali ada kafilah mau lewat di tempat Fudail, pasti mereka ketakutan. Lebih takut daripada melewati tempat yang lain. Karena Fudail bunuh, ambil hartanya. Gak ada toleransi. Dan dia satu orang bisa mengalahkan sekian banyak orang dalam duel dan berperang. Sampai satu waktu ada satu kafilah, satu malam, Fudail bin Iyad lagi nunggu-nunggu, ya. Ada mangsa yang lewat, dia ingin mengambil dan merampok dari mereka. Di tengah jalan, subhanallah, atau pas lagi nunggu, ada kafilah yang lewat, bukan tengah jalan, ada kafilah yang lewat. Kemudian kafilah ini berbicara satu sama yang lain, dan Fudail mendengar. Jangan kita lewat jalan sini, karena ada Fudail bin Iyad. Nanti dia akan mengganggu kita, ya. Dan tidak bisa kita selamat dari dia. Bagaimana dengan keadaan keluarga dan harta kita? Dengan kalimat ini yang didengar oleh Fudail, Fudail mengatakan, begitu takutnya manusia padaku, gitu kan? Maka dia pun mengatakan, mulai hari ini ya Allah, aku berjanji, aku tidak akan pernah mengganggu orang lain lagi. Dalam riwayat yang lain, Fudail lalu keluar, lalu menemui mereka, lalu mengatakan, akulah Fudail bin Iyad yang kalian sebutkan tadi. Dan karena perkataan kalian tadi, aku merasa aku telah menakut-nakuti manusia. Maka dengan itu aku akan berhenti dan tobat dan kalian akan jadi saksi. Lalu Fudail menghormati mereka menjadi tamu pada malam itu. Mulailah Fudail menyembelikan buat mereka hewan. Dia berburu sendiri malam itu. Dia sembelikan, dia biarkan mereka membuat kemah di sekitarnya. Setelah dia membakar makanan, dia menyiapkan makanan buat mereka. Rupanya ada satu orang dari kafilah itu, orang saleh, membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, ini disebutkan dalam surah Al-Hadid, ya, ayat 16. Yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam ya'ni lilladina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka dan mereka tunduk hati mereka kepada zikrullah dan apa yang turun dari kebenaran dalam Al-Quran. Fudail bin Iyad orang Arab, dia faham betul makna ayat ini. Artinya, sampai kapan kamu mau lalai, kata Allah SWT. Belum tibakah saatnya bagi orang beriman untuk tunduk hatinya
dan berzikir kepada Allah dan apa yang diturunkan dari kebenaran dalam Al-Quran, maka Fudail pun menangis mendengar ayat tersebut. Lalu dia ulang-ulangi ayat itu sampai akhirnya dia menunjukkan taubatnya. Subhanallah, setelah dia taubat, mulai hari itu dia pergi ke Mekah. Tiap hari Mekah dan Madinah. Artinya setiap saat dia di Mekah sebentar, nanti di Madinah lagi sebentar. Tidak pernah meninggalkan dua kota yang suci ini. Dan kata para ulama, orang-orang yang pada saat itu sudah menjadi ulama, ya, kemudian menjadi sahabat dekatnya Fudail. Di antaranya Abdullah bin Mubarak, Sufyan al-Thawri. Ini semua orang-orang yang luar biasa ibadahnya, terkenal sekali kesolehannya. Itu mereka mengatakan, kami tidak pernah menemukan orang setakut kepada Allah seperti Fudail bin Iyad. Dia luar biasa, kalau datang dekat Ka'bah nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nangis sampai pingsan, karena ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia betul-betul tulus sampai akhirnya Allah letakkan hikmah, kalimat hikmah dari lisan dia. Banyak kalimat-kalimat mutiara yang disebutkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, dan itu dinukil oleh para ulama. Seperti misalnya dia mengatakan sambil dia berdoa kepada Allah, tapi ini orang dengar diam-diam. Dia sebutkan diam-diam di hadapan depan Ka'bah. Dia mengatakan, idza azharta aibana fatadhhar walan nastati'a satrah. Ya Allah, seandainya Engkau membuka aib-aib kami, maka pasti akan kelihatan dan kami tidak akan mungkin bisa menutupinya. Wa nufdah, dan kami pasti akan dipermalukan. Wa idza azharta a'malana fanuhlik bi'adzabik. Dan kalau seandainya Engkau memperlihatkan amal-amal kami, akhirnya orang jadi puji-puji kami, maka kami akan binasa dan kami akan kena hukuman-Mu. Kemudian dia juga menyebutkan dalam statementnya yang masyhur setelah dia taubat, kamu berhias untuk manusia, hai Fudail, berdandan untuk mereka, dan terus saja riak, pamer ibadah-ibadah sehingga mereka menilaimu saleh, mereka menunaikan kebutuhanmu, kemudian melapangkan tempat duduk untukmu dan bermuamalah denganmu karena mereka salah duga. Kamu buruk bila demikian adanya. Artinya orang-orang akan menilai kau seakan-akan kau itu orang saleh, padahal sebenarnya tidak, ya. Dia terus menasihati dirinya agar jangan sampai dia lalai. Ibnu Mubarak berkata, Abdullah bin Mubarak setelah melihat ibadahnya Fudail bin Iyad yang tadinya penjahat besar, perampok jalanan, suka membunuh dan merampas harta orang, sesungguhnya Fudail merupakan bukti kebenaran kekuasaan Allah Azza wa Jal yang memuncul dengan Allah atau Allah memunculkan hikmah melalui lisannya. Dia termasuk manusia yang dikaruniai manfaat dari amal-amalnya. Disebutkan dalam Syiar Alam Nubala di jilid 8 halaman 425. Artinya ini buktinya tanda-tanda kebesaran Allah. Tadinya penjahat besar, pembunuh, lalu dia taubat nasuha. Dia tinggalkan semua kesalahannya. Allah tidak mau tahu masa lalu orang, tapi Allah Subhanahu wa taala menilai sekarang ke depan. Fudail berkata kepada seseorang yang bertanya, bagaimana caranya supaya bisa menjadi takut kepada Allah sebagaimana anda ini takut? Ya, anda bisa taubat seperti ini, luar biasa. Kata dia, kosongkan hatimu untuk sedih dan takut sampai keduanya dapat bersarang. Apabila keduanya bersarang di hatimu, maka keduanya akan membentengimu dari melakukan maksiat dan menjauhkan dirimu dari api neraka. Disebutkan juga dalam Syiar Alam Nubala jilid 8 halaman 438. Artinya dia mengatakan, yang membuat saya seperti ini, saya sengaja menanamkan rasa takut saya kepada Allah. Saya mempelajari tentang kemahabesarannya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, beratnya siksaannya kalau melanggar terus-menerus, ya. Kemudian saya biarkan tersarang dalam hati saya, maka akhirnya itu membentengi saya dari kemaksiatan. Dia juga berkata, sedih karena Allah di dunia menghilangkan keresahan di akhirat, dan terlalu gembira di dunia menghilangkan manisnya ibadah. Nah, artinya dia mengatakan
sedih karena Allah di dunia, maksudnya merasa rindu dengan surga, takut dengan dosa, menghilangkan keresahan di akhirat. Tidak akan mungkin bersatu antara dua kesedihan, gitu kan. Dan terlalu gembira dengan dunia, tidak pernah ada cobaannya misalnya. Tapi walaupun tidak mungkin ya, pasti manusia akan diuji oleh Allah SWT. Supaya dia tidak terlalu bergantung pada dunia ini. Dan terlalu gembira dengan dunia berlebih-lebihan, sampai terbahak-bahak, sampai luar biasa, merasa hidupnya harus selalu kegembiraan. Padahal itu juga tidak mungkin terjadi. Maka akan membuat ya, atau menghilangkan manisnya ibadah. Dia juga menasihati dirinya setelah dia taubat, mengatakan, wahai jiwa, kasihan kamu ini. Kau selalu berbuat buruk, namun kau mengira dan merasa dirimu baik. Kamu tidak tahu, tetapi merasa selevel dengan ulama. Kamu kikir, tapi kamu merasa dirimu dermawan. Kamu bodoh, tapi kamu merasa pintar dan cerdas. Ajalmu pendek, tapi angan-anganmu sangat panjang. Ya, ini kalimat-kalimat mutiara yang luar biasa. Rupanya setelah dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan kalimat-kalimat ini kepadanya. Ya. Dia mengatakan, saya ulangi, wahai jiwa, kasihan kamu. Kau berbuat buruk, namun kau mengira dirimu berbuat baik. Artinya, amal-amal yang kau kerjakan ini masih kurang. Tapi kenapa kau selalu merasa bangga? Ini dia nasihati dirinya sendiri. Karena ada orang kadang-kadang begitu, dikuasai oleh syaitan, dia merasa bangga. Saya sudah haji sekian kali, saya sudah pernah bersedekah ini dan itu, saya pernah bangun masjid satu masjid itu terus yang dibahas. Apa saja semuanya dibanggakan. Maka dia menasihati dirinya supaya dia terus termotivasi mau ibadah. Dia mengatakan, wahai jiwa, kasihan kamu. Kau sebenarnya berbuat buruk masih sedikit, tapi kau pikir dirimu sudah berbuat banyak. Kau tidak tahu, ya, tapi kau menganggap dirimu selevel dengan ulama. Ini juga banyak jadi penyakit di dalam tengah-tengah penuntut ilmu. Baru belajar setahun 2 tahun sudah merasa dirinya luar biasa. Akhirnya sudah mulai membicara tentang ulama ini, tentang ulama itu. Habis waktunya untuk itu. Maka semestinya seseorang menyadari kalau dia baru belajar, ya sudah dia belajar. Sebagaimana dikatakan oleh Fudail di sini rahimahullah. Beliau mengatakan, kau tidak tahu tapi kau merasa dirimu selevel dengan ulama. Yang ketiga dia bilang bahwa dirinya kamu kikir tapi kau merasa dirimu dermawan. Ya, artinya berapa banyak sih yang kau sudah sedekahin sehingga kau selalu banggakan hai Fudail. Padahal sebenarnya kau bakhil. Sedikit sekali yang kau keluarkan dibandingkan nikmat Allah yang melimpah kepadamu. Ini juga ya tamparan yang sangat keras bagi orang yang tadi baru sedekah sekali, 2 kali, 3 kali dalam 1 bulan, dalam 1 tahun, bahkan mungkin 10 tahun sekali. Atau mungkin seumur hidup baru melakukan 1 kebaikan itu. Jadi misalnya membangun sebuah masjid atau 1 kegiatan, sudah dibangga-banggakan. Ya. Kemudian dia mengatakan yang keempat, kau bodoh, tapi merasa dirimu pintar dan cerdas. Ada orang juga ini kena penyakit ini ya. Begitu dia sudah belajar agama, dia sudah mulai faham sedikit ayat, hadis, maka dirasa dirinya tidak perlu belajar lagi. Ini keliru. Kita harus menuntut ilmu sampai menjelang meninggal dunia. Dan beliau mengatakan, ajalmu pendek, tapi angan-anganmu sangat panjang. Artinya banyak angan-angan yang kau bangun, tapi sebenarnya semuanya itu mengganggu hidupmu. Juga dia berkata, Fudail rahimahullah, manusia paling berdusta adalah mereka yang mengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Manusia yang paling dusta adalah manusia yang mengulangi apa yang pernah dia lakukan dulu. Manusia yang paling bodoh, jadi kalau dia pernah buat dosa dia ulangi lagi, berarti dia manusia paling dusta. Karena dia sudah tahu salah tapi kenapa dia lakukan. Lalu dia mengatakan manusia paling bodoh adalah manusia yang memperlihatkan amal kebaikannya. Kalau ada manusia yang mau dinilai paling bodoh, adalah orang yang suka pamer-pamer amalnya. Ya, saya ini lakukan, saya sudah haji sekian kali, saya sudah bangun masjid ini dan itu, saya sudah begini dan begitu. Dia banggakan amalnya. Itu manusia yang paling bodoh. Karena hilang semua pahalanya dengan dia riya. Lalu dia mengatakan manusia yang paling dekat dengan Allah, yang paling takut kepadanya. Ini juga statementnya mirip dengan apa yang dikatakan oleh sebagian ulama yang membuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mendapatkan kemuliaan sabda Nabi SAW, wahai Ibnu Khattab, kalau kau lewat di sebuah lembah
syaitan melihat kau lewat di lembah itu, maka dia akan mencari lembah yang lain karena takut bertemu denganmu. Kata ulama, syaitan takut dengan Umar bin Khattab, padahal Umar enggak melihatnya. Bertemu dengan Umar aja syaitan cari tempat lain. Jadi jangankan menggoda, jadi dia bahkan menghindar dari Umar, padahal Umar tidak melihatnya. Karena rasa takutnya Allah SWT kepada Allah. Karena rasa takutnya Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang takut kepada Allah, Allah akan buat ya seluruh makhluk takut kepadanya. Dan siapa yang tunduk kepada Allah, Allah juga tundukkan makhluk kepadanya. Ya, semua itu siapa yang cinta kepada Allah, Allah akan buat makhluk cinta kepadanya. Dan seterusnya. Juga kata beliau, manusia tidak akan sempurna sehingga agamanya mampu mengalahkan nafsunya. Dan manusia tidak akan binasa sehingga nafsunya mengalahkan agamanya. Ini statement yang mulia. Beliau mengatakan, kalimat ini penting untuk digarisbawahi teman-teman sekalian. Manusia tidak akan sempurna sehingga agamanya mampu mengalahkan nafsunya. Artinya ilmu yang dia pelajari itu menjadi patokan dan pegangan hidupnya. Sehingga nafsunya diawasi oleh ilmunya. Karena ilmu agama itu mengawasi kita. Ilmu agama mengawasi kita. Kalau kita belajar agama, ilmu kita halal haramnya Allah seperti bodyguard. Kita mau makan, mau minum, mau mencari pendapatan, mau bergaul, agama akan mengatakan itu boleh atau tidak boleh. Maka orang yang sempurna adalah orang yang justru ilmu agamanya itu bisa mengontrol hawa nafsunya. Dan sebaliknya, orang yang binasa adalah orang yang nafsunya mengalahkan agamanya. Jadi dia pun tahu agama tapi tetap saja dikalahkan oleh agamanya sendiri. Dan ini semua adalah hal mendasar yang perlu digarisbawahi dari nasihat yang mulia. Ini kita bisa, ini sebagian kecil ya, banyak sekali statementnya, hampir semua buku tentang tazkiyatun nafs, ya pensucian jiwa, tentang zuhud, ya menginginkan akhirat, gitu kan, daripada dunia, semasalah keimanan, ya masalah penyesalan, itu selalu ada statementnya Fudail bin Iyad. Padahal tadinya dia ini seorang penjahat besar. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia karunia dengan taubatnya yang luar biasa nasuha, Allah memberikan kata-kata mutiara dari lisannya. Dia juga mengatakan, Az-Zahabi berkata, ditanya kepada Fudail, apa itu zuhud? Apa itu zuhud? Mendahulukan akhirat dari dunia. Dia mengatakan banyak qanaah. Qanaah artinya merasa puas ya dengan apa yang telah Allah berikan. Itu namanya zuhud, kata beliau. Jadi kalau kau mau dikatakan zuhud, kau berharap akhirat dan dunia kau jalani juga, tapi akhirat kau dahulukan, adalah banyak merasa syukur kepada Allah. Lalu ditanya kepadanya tentang wara. Wara itu menjaga kesucian hubungan sama Allah. Ia menjawab, menjauh dari yang diharamkan syariat. Apapun yang Allah larang, tinggalkan. Bukan cuma yang haram, yang makruh pun ditinggalkan. Makan, minum, berdiri aja tidak dilakukan. Apalagi kalau sampai makan yang haram. Dan kita kalau tinggalkan sesuatu yang makruh, berarti yang haram akan lebih mudah kita tinggalkan. Orang kalau tinggalkan yang makruh, yang haram akan dia tinggalkan. Orang kalau kerjakan amal yang sunnah, amal wajib pasti akan dia kerjakan. Lalu ditanya juga kepada dia, apa ibadah itu? Ia menjawab, melaksanakan apa yang diwajibkan sebaik mungkin. Melaksanakan yang diwajibkan sebaik mungkin. Dan sekian banyak statement Fudail bin Iyad rahimahullah yang kita bisa ambil pelajaran darinya. Artinya tidak ada kata terlambat dalam bertaubat, dan kalau orang taubatnya nasuha, Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan untuk dia kelebihan-kelebihan yang banyak. Saya akan tutup dengan dua kisah di sini teman-teman sekalian. Salah satunya nanti yang terakhir adalah kisah yang cukup panjang, kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia yang bertaubat karena dia tidak sempat ikut dalam perang Tabuk bersama Nabi alaihissalatu wassalam. Namun sebelumnya saya akan sebutkan dulu kisah tentang sosok orang yang sangat saleh dari kalangan tabi'in. Dia hidup di zaman Nabi SAW tapi tidak sempat bertemu dengan Nabi dalam pendapat sebagian orang, yaitu Ubaid bin Umair bin Qatada al-Laythi al-Jundu'i al-Makki. Ya. Orang ini sangat saleh, luar biasa. Sampai di Mekah itu kalau ada orang yang menganggap dirinya ya,
lemah imannya pasti datang kepada dia, ya, kepada Ubaid ini rahimahullah. Orang ini sangat luar biasa keimanannya. Ada sebuah kisah dinukil oleh Ibnu Qudamah, kisah Ibnu Qudamah dinukil tadi, kisah Tha'labah. Ini dinukil dalam sebuah kisah di sebuah buku, ya. Kisah ini kisah sahih. Ada seorang wanita di Mekah sangat terkenal dengan kecantikannya. Dan wanita ini terkenal tinggi, putih, cantik, fitnah luar biasa. Tapi dia tutup wajahnya, dia pakai cadar. Dia bilang sama suaminya, satu hari dia bicara sama suaminya. Dia mengatakan, wahai suamiku, kira-kira apakah ada orang yang bisa selamat dari fitnah wajahku ini? Artinya dia coba menyebutkan sama suaminya. Kata suaminya, tentu saja ada. Ya, walaupun kau cantik, tapi akan ada orang yang bisa tidak kena fitnahmu. Kata perempuan itu penasaran, siapakah itu? Artinya kalau saya buka wajah saya, ya, saya tidak pakai hijab ini, masalah laki-laki yang tidak tertarik. Maka kata suaminya, Ubaid ibn Umair, seorang ulama. Maka tiba-tiba istrinya karena merasa tertantang datang kepada suaminya lalu berkata, wahai suamiku, Andes, apakah kau mengizinkan aku untuk coba menggoda Ubaid hanya untuk mengetes imannya, sekaligus juga mengetes apakah betul memang dia tidak kena dengan fitnah wajahku dan kecantikanku ini? Suaminya mengatakan, kena penasaran juga, mengatakan, baik, saya izinkan. Maka wanita ini pergi ke Masjid Haram. Ini Ubaid ini punya majelis ta'lim, ya, di Masjid Haram, ulama besar. Tidak pernah sama sekali berbuat dosa dalam kisahnya, dalam kisah hidupnya. Allahu alam kalau yang dinukil dari kisah yang lain, tapi dia disebutkan orangnya sangat soleh. Kemudian datanglah wanita ini lalu mengatakan, saya punya pertanyaan Syekh. Kata dia, silahkan. Dia bilang, tapi pertanyaan ini pribadi, maka saya tidak bisa menanyakan di depan orang. Kalau bisa, saya akan meminggir dengan anda di salah satu sudut masjid ini. Karena perempuan ini terus menunjukkan kesedihannya, menangis. Maka Ubaid mengatakan, baiklah, tapi tetap di depan umum, bukan berduaan-duaan khalwat. Di tiang masjid, di sebelah situ ada sekitar jemaah. Tiba-tiba wanita ini pada saat duduk depan Ubaid membuka cadarnya. Dan memang terlihat kecantikan yang luar biasa. Maka Ubaid rahimahullah mengalihkan wajahnya. Sambil kata Ubaid mengatakan, apa yang kau lakukan? Bukankah kau bertanya, kenapa kau membuka cadarmu? Dia mengatakan, sebenarnya, wahai Syekh Ubaid, saya mencintaimu. Dan saya menyukaimu. Maka aku datang untuk menawarkan diri. Maka Ubaid mengatakan, dan aku tinggal tunggu jawabanmu. Artinya kapan kau mau? Selesai. Aku jadi milikmu, terserah kau mau apakan. Perempuan ini ingin menguji. Ubaid tidak mengenal siapa perempuan ini. Subhanallah, dia mengatakan, saya akan jawab pertanyaanmu itu kalau kau menjawab 5 pertanyaanku. Kata Ubaid rahimahullah. Tapi sambil buang muka, nggak dilihat ke wajah wanita ini. Wanita tersebut menggambarkan Ubaid tidak melihat sedikit pun ke wajahku. Padahal wanita ini depan matanya dan sangat cantik. Maka kata wanita tersebut, tanyalah. Kata Ubaid rahimahullah. Jadi tadi dia memang bilang, waktu dalam majelis, saya punya masalah, saya mau minta nasihat. Padahal dia cuma mau berbohong wanita ini. Tapi akhirnya mendapatkan nasihat yang benar. Apa kata Ubaid rahimahullah? Andai saja bertepatan pada saat sekarang malaikat maut datang ingin mencabut ruhmu, apakah kau akan menawarkan hal yang sama padaku? Kalau memang kau sedang berhadapan dengan malaikat maut? Kata wanita tersebut, tentu tidak. Pertanyaan kedua, andai saja kamu sedang berada dalam kuburan, tempat yang pasti kau akan datangi, dan kau sedang bertemu dengan Munkar dan Nakir, 2 malaikat akan bertanya di kuburan, dan kau sedang ditanya untuk selamat ke surga atau neraka, apakah kau juga akan berpikir tetap akan menawarkan dirimu seperti ini? Dia mengatakan tidak. Yang ketiga, seandainya kau sedang berada bersama aku di padang mahsyar, kemudian
buku-buku amal sedang berterbangan, dan kau tidak tahu apakah kau akan terima dengan tangan kanan atau tangan kiri. Tangan kanan akan selamat ke surga, tangan kiri akan masuk ke neraka. Apakah kau juga akan menawarkan dirimu seperti ini kepadaku? Dia mengatakan tidak. Yang keempat, ya, andai saja kau sedang ditimbang amalmu, dan kau tidak tahu amal baik atau amal buruk di timbangan amal hari kiamat nanti yang lebih berat, apakah kau masih mau menawarkan dirimu padaku? Dia mengatakan tidak. Lalu kemudian pertanyaan terakhir yang kelima, andai saja kau sedang diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang kecantikanmu ini, tentang keadaanmu, ya, kelebihan-kelebihan nikmat yang Allah berikan kepadamu ini, apakah kau juga akan mengatakan kepada Allah, aku sempat menawarkan ini kepada Ubaid? Maka dia mengatakan tidak. Maka Ubaid pun mengatakan rahimahullah, kalau gitu bertakwalah kepada Allah dan jagalah dirimu serta nikmat Allah yang ada padamu. Maka tiba-tiba perempuan tersebut menangis terisak-isak. Lalu kata Ubaid, pulanglah. Lalu Ubaid berdiri tanpa melihat sedikit pun ke wajah wanita tersebut. Setelah dia pergi, wanita itu pulang ke rumahnya. Suaminya sudah menunggunya, ingin mengetahui berita apa yang ada sebenarnya. Maka setelah dia pulang, suaminya kaget melihat matanya merah, menangis. Kata suami, apa yang terjadi wahai istriku? Dia mengatakan, sungguh aku akan binasa wahai suamiku. Aku tadinya niat ingin bermaksiat kepada Allah, Allah menuruskanku justru melalui Ubaid. Dan sungguh Ubaid adalah orang saleh. Dan semenjak hari itu perempuan itu tidak pernah dandan lagi sama sekali, sampai ajal datang menjemputnya. Teman-teman sekalian, orang yang saleh, orang yang tulus kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memang orang-orang yang justru tidak mudah tergoda. Kalau antum hanya sekedar dengan godaan sedikit mudah tergoda, itu masih orang biasa. Tapi kita harus menjadi orang yang luar biasa memang. Tidak boleh mudah tergoda. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ahli surga di dalam firman-Nya pada saat mereka masuk ke dalam surga nantinya di hari kiamat. Itu disebutkan malaikat akan masuk dari semua pintu-pintu istana mereka, dan mereka akan berkata para malaikat, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat buat kalian, keselamatan buat kalian atas kesabaran kalian, dan ini sebaik-baik tempat untuk kembali, surga maksudnya. Kata ulama tafsir, yang dimaksud dengan makna malaikat akan berkata, ya, selamat atas keselamatan, atas kesabaran kalian, karena mereka sabar dalam 3 hal. Ini butuh kesabaran teman-teman sekalian. Yang pertama, sabar dalam mengerjakan ketaatan. Untuk bangun sholat, untuk tutup aurat, mencari pendapatan halal, ya, itu semua butuh kesabaran. Dulu di majelis ilmu seperti ini butuh kesabaran. Bangun sholat malam butuh kesabaran. Bersedekah padahal kita butuh kesabaran. Berbakti dengan orang tua yang sudah sangat tua butuh kesabaran. Konsisten dengan kejujuran butuh kesabaran. Perjuangan semuanya butuh sabar. Ini sebab masuk surga karena kesabaran. Yang kedua, sabar dalam menolak kemaksiatan. Jadi semua kita di sini yang hadir punya peluang berzina, punya peluang berbohong, punya peluang melakukan semua dosa. Bukankah sekarang di zaman kita fitnahnya sangat besar? Di handphone kita bisa masuk penawaran zina dengan sangat mudah. Bukankah sangat mudah kita untuk riba, menipu, mencuri, apa saja. Tapi subhanallah butuh kesabaran. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Sabar. Dan kata ulama, beda pahalanya antara orang yang meninggalkan maksiat karena dia tidak punya peluang. Misal dia cuma sepintas lihat spanduk ajakan untuk ke diskotik, atau dia ada penawaran apa, lalu dia bilang, saya nggak suka, cuma sebatas itu. Beda pahalanya dengan orang yang sedang bergejolak godaan yang luar biasa. Jadi misalnya memang lagi ada lawan jenis yang mengganggu dia, kemudian dia bergejolak juga ingin mengikuti hawa nafsunya, itu beda pahalanya. Nabi Yusuf alaihissalam waktu digoda oleh wanita istri raja yang ratu Mesir, itu Allah mengatakan walaqad hamma bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Ya. Yusuf sudah cenderung sama perempuan itu cenderung pada Yusuf.
Artinya Nabi Yusuf alaihissalam manusiawi. Tapi beliau coba berusaha menghindar, sabar. Menghindar terus sampai akhirnya Allah SWT berikan tanda-tandanya. Akhirnya selamat dari godaan tersebut. Gitu kan. Artinya kesabaran di sini butuh ekstra. Pada saat ada peluang untuk berbuat dosa itu. Dan yang ketiga, sabar dengan cobaan harian. Sabar dengan cobaan harian. Izinkan saya teman-teman sekalian kita tutup dengan ini insyaallah ya. Kisah tentang Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dan kisah ini adalah kisah yang sangat unik dari seorang sahabat Nabi yang taubat nasuha dari dosanya. Tapi kisah ini memang cukup panjang, saya akan bacakan ya. Dia mengatakan dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat yang sahih, aku tidak pernah tertinggal, kata Ka'ab bin Malik, dari Rasulullah SAW dalam peperangan apapun yang dipimpin oleh beliau, kecuali dalam perang Tabuk. Dan perang Tabuk ini terjadi perang terakhir Nabi SAW sebelum beliau meninggal. Setelah pembebasan kota Mekah, beliau menuju ke wilayah Tabuk, dan Tabuk ini jaraknya sangat jauh dari Madinah, dan waktu itu musim panas. Dan musim panas ini puncak-puncaknya panas, biasanya buah kurma lagi sangat bagus ya, hasil panennya. Justru makin panas makin bagus kualitas kurma. Dia mengatakan, saya tidak pernah ketinggalan perang bersama Nabi SAW kecuali di perang Tabuk. Memang aku juga tertinggal dalam perang Badr, namun tidak ada seorang pun yang tertinggal waktu itu dicelah. Karena Rasulullah SAW dan kaum muslimin keluar untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang pulang dari Syam. Hingga kemudian Allah mempertemukan mereka dengan musuh mereka tanpa rencana. Maksudnya perang Badr. Ya. Saya tidak hadir di Badr, kata Ka'ab radhiyallahu anhu, karena memang waktu itu bukan kewajiban tapi pilihan. Cuma di perang Tabuk memang kewajiban, dan aku terlalaikan pada saat itu. Kata beliau, dan sebelumnya aku telah hadir bersama Rasulullah SAW pada malam Aqabah. Aqabah ini nama Jumrah, Jumrah Aqabah. Orang kalau haji biasa tahu masalah itu. Tempat melontar Aqabah. Aqabah itu sebuah bukit yang kecil, namun bisa dinaiki oleh orang dan bisa orang merasa tinggi dari tempat itu. Diistilahkan dengan Aqabah. Pada malam Aqabah, waktu Nabi SAW sebelum hijrah ke Madinah, pernah ada baiat Aqabah, janji setia di Aqabah, dan Ka'ab hadir pada saat itu. Dan sebelumnya, kata beliau, aku telah hadir bersama Rasulullah SAW pada malam Aqabah, sewaktu kami bersumpah setia membela Islam. Ya. Dia mengatakan, dan kehadiranku di malam itu tidak bisa digantikan dengan perang Badr. Walaupun perang Badr lebih dikenang di tengah orang-orang daripada baiat Aqabah atau janji setia di Aqabah. Dan di antara kisah hidupku adalah ketika aku tertinggal dari Rasulullah SAW pada perang Tabuk, aku tidak pernah merasa lebih kuat dan lebih mampu daripada keadaanku ketika aku tertinggal dari perang itu. Jadi maksudnya pada saat itu aku tidak punya alasan untuk tidak ikut perang Tabuk. Waktu itu Nabi SAW mewajibkan semua laki-laki yang kuat dan tidak punya udzur. Ya. Pada saat itu aku sangat kuat, belum pernah aku sekuat itu sebelumnya. Demi Allah, aku sebelumnya tidak pernah memiliki dua kendaraan, namun di perang itu aku memilikinya. Jadi selain fisikku kuat, aku juga memiliki 2 ekor kuda. Sebelumnya belum pernah aku punya 2 ekor kuda. Jadi aku sekarang lebih baik secara ekonomi. Rasulullah SAW tidak pernah menginginkan peperangan, melainkan beliau menyembunyikan daerah sasarannya dengan mengisyaratkan seolah-olah beliau menuju yang lainnya. Hingga pada perang itu Rasulullah SAW berperang menuju Tabuk dalam musim yang sangat panas dan menghadapi perjalanan yang sangat jauh menempuh padang pasir. Dan menghadapi jumlah pasukan yang sangat besar, beliau menjelaskan kepada kaum muslimin tentang urusan mereka yang sangat serius, agar mereka bersiap-siap dengan segala perbekalan mereka untuk menghadapi perang. Beliau menjelaskan kepada mereka arah mana yang hendak beliau tuju. Artinya pada saat itu Nabi SAW mewajibkan semua laki-laki
Dan Nabi mengingatkan, ini yang kita datangi pasukan Romawi, jumlahnya sampai 250.000 personil. Jumlah sahabat itu sekitar 30.000 saja. Ya. Maka Nabi SAW ingatkan para sahabat waktu itu, orang-orang Islam, kata Ka'ab radhiyallahu anhu, yang bersama Rasulullah SAW sangat banyak, dan mereka tidak didaftar dalam buku induk, atau maksudnya buku induk negara. Ya. Ka'ab berkata, melanjutkan, maka hampir tidak ada yang ingin absen dari perang, kecuali dia menduga bahwa hal itu tidak akan diketahui selama tidak ada wahyu yang Allah jelaskan atau turunkan. Rasulullah SAW lalu berangkat ke perang itu ketika buah-buahan sedang masak dan pohon-pohon menjadi rindang. Ya, perlu kita ketahui penduduk Madinah, kebetulan Ka'ab juga orang Madinah, pendapatan utama mereka adalah kurma. Pendapatan utama mereka adalah kurma. Dan pada saat itu musim panas dan puncak-puncaknya kurma akan panen. Sekitar 2-3 hari lagi akan panen. Tiba-tiba Nabi SAW bilang, jihad, sekarang kita harus keluar. Maka ini ujian yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW berangkat pada perang itu ketika buah-buahan sedang masak dan pohon-pohon menjadi rindang. Maka aku lebih cenderung kepadanya, kepada hasil panen. Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang bersamanya sedang berkemas-kemas, dan aku pun segera pulang untuk bersiap-siap bersama beliau. Tapi setelah aku pulang, aku tidak melakukan apa-apa. Aku berkata dalam hati, aku bisa melakukannya kapan saja aku mau. Begitulah keanggapan terus menyergapku, hingga orang-orang terus berbenah dengan serius. Maka pada pagi harinya Rasulullah SAW dan kaum muslimin bersamanya berangkat menuju perang. Sementara aku belum melakukan persiapan apa-apa. Kemudian aku beranjak lalu kembali tapi tanpa melakukan apa-apa. Hal itu membuat akhirnya aku tidak berangkat dan aku tertinggal. Dan aku bertekad akan menyusul mereka ya pada saat tiba di sore hari. Dan seandainya saja aku lakukan itu, maksudnya menyesal, coba aku lakukan ya. Namun kemudian hal tersebut tidak ditakdirkan untukku. Maka ketika aku keluar ke tengah manusia setelah keberangkatan Rasulullah SAW, aku merasa bersedih dan aku tidak melihat seorang panutan untukku kecuali laki-laki yang tercela karena kemunafikannya, atau orang yang diterima uzurnya dari Allah SWT dari kalangan orang-orang yang lemah. Rasulullah SAW tidak menyebut-nyebutku hingga beliau sampai di Tabuk. Beliau bersabda sambil duduk di tengah pasukan Tabuk, apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Maka salah seorang dari Bani Salamah berkata, wahai Rasulullah, dia tertahan oleh pakaian burdahnya dan sibuk melihat kedua sisi tubuhnya. Maksudnya dia tidak ada uzurnya untuk tidak keluar bersama anda. Maka Muadz bin Jabal berkata kepadanya, sungguh buruk apa yang telah kamu ucapkan. Demi Allah ya Rasulullah, kami tidak mengetahui apa yang ada padanya melainkan kebaikan. Jadi Muadz di sini membela Ka'ab, mengatakan dia orang baik ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW diam. Tak kala beliau dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba beliau melihat dari kejauhan seorang laki-laki yang mengenakan pakaian putih yang terlihat bergerak terombang ambing oleh fata morgana. Maka Rasulullah SAW bersabda, orang itu adalah Abu Haythamah. Ternyata benar dia adalah Abu Haythamah al-Ansari, orang yang bersedekah dengan satu sak kurma ketika dicela oleh orang-orang munafik. Jadi pada saat Nabi SAW menyuruh orang-orang untuk berinfak ya, untuk perang Tabuk, orang-orang munafik hadir di sini, tapi orang munafik tidak berinfak. Mereka cuma mencaci maki saja. Ya. Ada orang yang datang membawa satu kain besar berat, diangkat jatuh, dikasih kepada Nabi SAW. Orang-orang munafik mengatakan riya. Lalu Abu Haythamah ini datang radhiyallahu anhu membawa cuma satu keranjang kecil, satu piring kecil kurma, isinya cuma 3-4 butir kurma, lalu dihidangkan, ya Rasulullah ini buat jihad di jalan Allah. Maka orang-orang munafik juga menghina Abu Haythamah sambil mengatakan, ya untuk apa ini? Mau diapakan dengan 3-4 butir kurma? Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala memuji karena infaknya itu. Ka'ab berkata, tak kala sampai berita kepadaku bahwa Rasulullah SAW telah pulang dari Tabuk, kesedihanku datang lagi. Aku mulai mengingat dusta dan berkata, aku ingin berdusta dan berkata, dengan apa
Aku mengingat dusta dan berkata, dengan apa bisa lolos? Dengan apa aku bisa lolos dari kemurkaan beliau besok? Untuk itu aku meminta bantuan kepada semua orang cerdik pemikiran dari keluargaku. Maka tak kala diberitahu bahwa Rasulullah SAW telah mendekati Madinah, hilanglah dariku segala pikiran yang batil. Hingga aku benar-benar mengetahui bahwa aku tidak akan selamat dari beliau dengan apapun selamanya. Maka aku bertekad untuk bersikap jujur kepada beliau. Rasulullah SAW tiba pada keesokan harinya, dan biasanya apabila pulang dari safar, beliau memulai dengan masjid. Dan beliau sholat 2 rakaat, kemudian duduk di hadapan orang-orang. Ketika beliau melakukan demikian, orang-orang yang tidak ikut perang mendatangi beliau untuk menjelaskan uzurnya dan bersumpah kepada beliau. Mereka bersumpah, mereka berjumlah kurang lebih 80 orang yang tidak ikut berperang di perang Tabuk. Maka beliau menerima lahir mereka, membaiat mereka dan memohon ampun untuk mereka, serta menyerahkan rahasia mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga aku datang. Tak kala aku mengucapkan salam, beliau tersenyum dengan senyuman orang yang marah. Kemudian beliau berkata, "Kemarilah." Aku datang berjalan hingga aku duduk di hadapan beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, kata Ka'ab, "Apa yang membuatmu tidak ikut serta dalam perang Tabuk? Bukankah kamu telah membeli kendaraanmu, adat kudamu?" Ka'ab berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku demi Allah, seandainya aku duduk di hadapan orang selain Anda dari penduduk dunia, pasti aku yakin bahwa aku akan lolos dari murkahnya dengan sebuah alasan, karena aku telah diberi kemampuan untuk berdebat. Akan tetapi demi Allah, aku benar-benar mengetahui bahwa jika hari ini aku menceritakan kepada Anda justru cerita dusta yang dengannya Anda bisa merelakanku, tentu tidak lama Allah pasti akan menjadikan Anda murka kepadaku. Dan apabila aku menceritakan kepada Anda dengan cerita yang jujur, pasti Anda murka kepadaku karenanya. Sesungguhnya dengan kejujuran ini aku akan menghadap atau akan mendapatkan akibat yang baik dari Allah. Demi Allah aku tidak punya uzur. Demi Allah aku merasa tidak pernah sekuat dan sekaya daripada keadaanku sekarang pada saat aku tidak ikut Tabuk bersama Anda." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Adapun orang ini, maka ia telah berkata jujur. Maka berdirilah hingga Allah memberikan keputusan kepadamu." Ringkas cerita ini cukup panjang, saya ringkaskan. Maka Ka'ab pun berkata, "Aku pun merasa plong karena merasa jujur dengan Nabi SAW. Walaupun pada saat itu turun wahyu memperingatkan Nabi SAW untuk memboikotku dengan kedua temanku." Jadi kebetulan ada 2 temannya dari 80 orang tadi yang dianggap orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW dan tidak ada punya uzur untuk hadir. Maka kata Ka'ab, "Kedua orang temanku ini dan aku disuruh boikot oleh Nabi SAW. Maka tidak dijawab salam kami, tidak senyum pada kami, tidak ada yang salaman pada kami, 3 orang ini." Kata Ka'ab radhiyallahu anhu, terus saja ya berlalu beberapa hari sampai aku masuk ke masjid. Kalau kedua temanku menangis di rumahnya dan tidak pergi sholat di masjid, sementara aku sendiri tetap masuk ke masjid dan aku menemukan semuanya orang membuang wajah, tidak ada yang salam. Dan pada saat aku melihat ke arah Nabi SAW, Nabi SAW membuang wajahnya. Tapi kalau aku sedang tidak lihat ke arah Nabi, Nabi sedang melihat ke arahku. Aku terus saja berjalan dalam kondisi tersebut. Rasanya jantungku, ya hidupku sempit karena betul-betul diboikot pada saat itu. Setelah berjalan kurang lebih 30 hari, sebulan dari masa itu, maka datang perintah dari Nabi SAW, perintah dari Allah agar ketiga orang ini menjauhi istri-istri mereka, termasuk Ka'ab. Maka mereka pun ya melakukan itu. Kata Ka'ab waktu datang utusan Nabi SAW, "Apakah Nabi menyuruh aku menceraikan istriku?" Kata Nabi SAW, kata utusan Nabi SAW, "Tidak, sama sekali tidak. Tidak ada sama sekali perintah untuk menceraikan. Kamu hanya disuruh pisah saja." Kemudian kedua sahabatku, kata Ka'ab, memohon kepada Nabi SAW agar istri-istri mereka memohon kepada Nabi SAW untuk tetap bisa serumah walaupun tidak ada biologis.
tapi melayani makan dan minum suaminya. Lalu Nabi SAW izinkan, tapi tidak ada biologis di antara mereka. Lalu kata orang-orang kepada Ka'ab, hai Ka'ab, kenapa kau tidak minta seperti dua sahabatmu tadi? Minta agar ya Nabi SAW izinkan istrimu melayani walaupun tidak ada biologis. Kata dia, tidak demi Allah, saya akan menjalani hukuman ini semaksimal mungkin supaya juga pengampunannya maksimal. Kata Ka'ab, dalam kondisi seperti itu, satu Madinah memboikot, istriku juga tidak boleh serumah denganku, maka aku menemui seseorang yang datang dari luar Madinah lalu teriak-teriak sambil mengatakan, mana Ka'ab bin Malik, mana Ka'ab bin Malik. Begitu aku melihat orang tersebut, aku mengatakan aku Ka'ab. Orang itu menyerahkan sebuah surat yang ternyata dari Raja Ghassan, seorang raja yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memang memusuhi Nabi alaihissalam. Maka dia mengatakan, telah sampai dari Raja Ghassan kepada Ka'ab bin Malik, telah sampai kepada kami bagaimana sikap perilaku sahabatmu itu, ya. Nabi SAW memboikotmu, maka kalau kau datang kepada kami akan muliakan kamu, kami akan berikan kamu kedudukan, ya. Datanglah kepada kami. Maksudnya disuruh murtad, tinggalkan agama Islam, datang kepada Ghassan. Maka kata Ka'ab, demi Allah ini cobaan yang lain, aku akan bersabar. Lalu dia membuang dan membakar surat tersebut. Berjalan waktu, kata Ka'ab, saya terus saja datang ke masjid, aku datang ke masjid, sholat, dan tetap saya tidak bisa buat apa, dan rasanya dada ini sudah sempit luar biasa. Sampai puncaknya di hari ke-50. Di hari ke-50. Setelah 50 hari kami diboikot, dan aku kebetulan lagi ada di depan rumahku, baru selesai mengerjakan sholat duha, kemudian tiba-tiba turun wahyu kepada Nabi SAW menerima taubat kami bertiga. Maka dua orang sahabat Nabi dan aku tidak bisa melupakan itu, ya, datang dan mereka berlumba-lumba, yang satu menunggangi unta, yang satu berlari. Saking gembiranya ingin menyampaikan berita gembira kepada Ka'ab. Maka dua-dua berlari, karena yang naik kuda lebih cepat, maka yang di atas yang sedang berlari pakai kaki, ya, itu naik ke atas pohon kurma lalu teriak dari jauh, wahai Ka'ab, terimalah berita gembira. Terimalah berita gembira dari pertama atau dari semenjak kau dilahirkan oleh ibumu. Semenjak kau dilahirkan oleh ibumu, sesungguhnya telah turun wahyu Allah menerima taubatmu. Maka kata Ka'ab, aku belum pernah merasa bumi sesempit itu sebelumnya, dan aku belum pernah merasakan bumi seluas itu setelahnya. Artinya sebelum datang berita gembira ini, bumi sangat sempit rasanya, dadaku sempit, semuanya jadi susah hidup ini. Tapi setelah sampai berita gembira ini, aku pun bahagia ataupun tentram, dan aku merasa luar biasa. Saking gembiranya aku membuka bajuku dan aku memberikan kepada pemberi berita gembira tersebut. Aku pakai baju lain, aku datang kepada Nabi SAW. Aku menemukan para sahabat tersenyum, bersalaman denganku, menyampaikan berita gembira, dan aku sangat terharu. Orang-orang pada menangis. Aku pun menemui Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai Ka'ab, terimalah berita gembira dari pertama kau dilahirkan oleh ibumu. Kata Ka'ab, ya Rasulullah, aku telah mengambil pelajaran dan bersyukur kepada Allah, dan aku berjanji kepada anda, mulai hari ini aku tidak akan pernah berdosa selamanya, karena kejujuranku lah yang telah membuat Allah menyelamatkanku. Saudaraku si iman, kisah-kisah seperti ini, walaupun ini cukup panjang tadi disampaikan, karena memang ini kisah cukup panjang di dalam riwayat Bukhari, saya meringkaskan bagaimana orang-orang salafus saleh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting, setelah kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, sebelum ajal datang, karena kalau ajal datang kita akan menyesal, kita akan berharap solat duha yang pernah kita tinggalkan 2 rakaat kita akan lakukan. Kita akan berharap kembali ke dunia senyum dengan seorang muslim lalu kita meninggal dunia. Kita berharap bisa menyedekahkan seluruh harta yang kita miliki. Kita berharap berbakti dengan kedua orang tua kita yang masih hidup. Kita berharap bisa berbuat baik dengan tetangga, dengan masyarakat, dengan siapa saja, karena semua itu akan ada nilai pahala yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu terjadi, teman-teman sekalian, penyesalan, sekarang kesempatan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Tadi sudah saya bacakan dalam surah Az-Zumar. Kembalilah kalian ke jalan Tuhan kalian dan tunduklah kepadanya.
menjadi orang yang baik, orang yang patuh kepada Allah, orang yang saleh dan salehah, mulia. Dia akan makan, dia akan minum, dia akan punya jabatan, dia akan punya harta, dia akan punya pasangan yang baik seperti dia akan punya anak-anak yang baik dan saleh. Allah akan berikan kebahagiaan, dan di akhirat dia akan dapatkan juga yang terbaik. Allah janjikan surga yang luas. Dia akan tinggal tunggu ajal datang saja lalu masuk ke surganya. Orang-orang yang fasik, makannya susah, ya, hidupnya susah. Begitu juga dengan yang lainnya. Bahkan kalaupun ada di dunia itu adalah sifatnya tadarruj, tahapan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Firaun juga makan, Namrud juga makan, dan seluruh orang yang Allah binasakan juga makan. Tapi malah menjadi tadarruj atau tahapan siksa buat mereka. Mereka makin lalai, akhirnya mereka meninggal dalam keadaan kufur, dan penyesalan abadi selamanya bagi Fir'aun sampai tidak ada waktunya, dan kegembiraan bagi Musa alaihissalam sampai tidak ada waktunya. Ini semua akan kekal. Allahu a'lam. Dan ini yang kita sampaikan teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.